Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Talita Monika dengan NIM 1974201071 dari kelas A2 Hukum semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis kasus dugaan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Korea. Indonesia dan Korea Selatan menjalin hubungan kerjasama yang erat di bidang ekonomi. Hubungan ini sangat mengesankan karena pada tahun 2005, volume perdagangan kedua negara ini mencapai 13,2 miliar US dollar, meningkat bila dibandingkan dengan volume perdagangan tahun 2004. Saat ini Korea Selatan merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar bagi Indonesia, bersama dengan Jepang, Amerika Serikat, China, dan Singapura. Korea Selatan juga menginvestasikan dana sebesar 4,5 miliar US dollar di Indonesia. Ini berarti bahwa Indonesia merupakan salah satu mitra penanaman modal terbesar Korea Selatan, diikuti oleh China dan Amerika Serikat. Tanggal 30 September 2002, Indonesia dan Korea Selatan terlibat dalam kasus pengenaan bea masuk anti-dumping produk kertas. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission atau KTC. Adapun produk kertas Indonesia yang dikenai tuduhan dumping mencakup 16 jenis produk. Indonesia meminta bantuan DSB WTO dan melalui panel meminta agar kebijakan anti-dumping yang dilakukan Korea ditinjau kembali karena tidak konsisten dengan beberapa poin artikel kesepakatan seperti artikel 6.8 yang paling banyak diabaikan dan artikel lainnya. Dan Indonesia juga meminta panel terkait dengan artikel 19.1 dari Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute atau DSU untuk meminta Korea bertindak sesuai dengan kesepakatan GATT dan membatalkan kebijakan anti-dumping impor kertas yang digunakan oleh Menteri Keuangan dan Ekonominya pada tanggal 7 November 2003. Yang menjadi aspek legal di sini adalah adanya pelanggaran terhadap artikel kesepakatan WTO, khususnya dalam kesepakatan perdagangan penentuan tarif, seperti yang tercakup dalam GATT, dan dengan adanya ketertiban DSB WTO yang merupakan suatu badan peradilan bagi permasalahan-permasalahan di bidang perdagangan ini, Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Perdagangan mengatakan dalam putusan panel DSB pada November 2005 menyatakan Korsel harus melakukan rekalkulasi atau menghitung ulang margin dumping untuk produk kertas asal Indonesia. Untuk itu, Korsel diberikan waktu untuk melaksanakan paling lama setelah keluarnya putusan atau berakhir pada Juli 2006. Panel DSB menilai Korsel telah melakukan kesalahan dan upaya membuktikan adanya praktik dumping kertas dari Indonesia. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO yang mengedepankan transparansi. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau dispute settlement mechanism sebagai pihak penggugat utama yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korsel ke DSM dalam kasus anti-dumping notice of imports of certain paper from Indonesia. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai hukum dagang internasional terkait kasus antara Indonesia dan Korea Selatan. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.